Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jezar dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan proses masuknya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda ke Indonesia secara satu persatu. Saya jelaskan adalah bangsa Portugis. Yang pertama kali yang berlayar dari bangsa Portugis adalah Bartolomeu Dias, berangkat dari Lisabon pada 1487 menuju Cabo Verde Almina, melanjutkan ke selatan dan menemukan Tanjung Harapan pada 12 Maret 1488. Melanjutkan perjalanannya ke Teluk Saints, Blaise atau Mosai Bay, dan mencapai titik terjauh ketika melabuh di dekat mulut sungai Boesmans dan Rio Grande River di Afrika Selatan. Namun pelayarannya Bartolomeu Dias hanya sampai di ujung Afrika Selatan 1496. Hal ini disebabkan oleh besarnya gelombang ombak Samudra Hindia hingga kapal-kapal yang dibawa oleh Bartolomeu Dias tidak berhasil melewatinya. Dan yang kedua adalah Vasco da Gama. Pada tanggal 8 Juli 1497, Raja Portugis Manuel memerintahkan Vasco da Gama mengikuti jejak Dias. Ekspedisinya dilakukan melalui laut sepanjang pantai Afrika Barat. Dalam pelayarannya, Vasco da Gama sempat singgah di pantai Afrika Timur atas petunjuk Muali Moore, dan Gama melakukan ekspedisinya memasuki Samudra Hindia dan Laut Arab. Perjalanan Vasco da Gama tiba di Kalkuta pada tanggal 22 Mei 1498. Di Kalkuta, Vasco da Gama berupanya mendirikan pos perdagangan. Ia membeli rempah-rempah untuk dikirim ke Portugis dan sebagian dijual di negara-negara Eropa lainnya. Dan yang ketiga atau terakhir adalah Alfonso de Albuquerque. Setelah beberapa lama menduduki Kalkuta, orang Portugis sadar bahwa penghasilan rempah-rempah bukan India. Ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu Malaka. Oleh karena itu, ekspedisi ke timur dilanjutkan kembali. Bagi Portugis, cara termudah menguasai perdagangan di sekitar Malaka adalah dengan merebut atau menguasai Malaka. Oleh karena itu, dari Kalkuta, Portugis mengirimkan ekspedisi ke Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ekspedisi Albuquerque tersebut berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Dan itulah tokoh-tokoh perjalanan samudera dari bangsa Portugis yang dikenal dengan Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, dan terakhir adalah Alfonso de Albuquerque. Dan yang kedua adalah Spanyol. Juan Sebastian del Cano lahir di Getaria tahun 1476 dan tewas di Samudera Pasifik pada tanggal 4 Agustus 1526. Adalah penjelajah Spanyol berkebangsaan Masqui yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia secara harfiah. Ia adalah bagian dari penjelajah Magellan. Rombongan Sebastian del Cano mendarat di wilayah Tindre, disambut baik oleh rajanya yang bermusuhan dengan kerajaan Ternate yang lebih dulu menjalin kerjasama dengan Portugis. Namun ia hanya singgah selama 40 hari, yakni tanggal 6 November sampai 18 Desember 1521 untuk mengisi bahan makanan. Juan Sebastian del Cano kembali ke Spanyol karena misinya untuk mencari rute pelayaran ke tempat rempah-rempah di Maluku. Dari Spanyol melalui jalur arah barat sudah berhasil. Jawabannya panjang. Juan Sebastian del Cano adalah kapten kapal yang menggantikan Ferdinand Magellan setelah Magellan tewas. Perjanjian Zaragoza itu sebuah perjanjian antara bangsa Portugis dan Spanyol yang ditandatangani pada tanggal 22 April 1529. Tujuan diadakannya perjanjian yaitu supaya kedua pihak nggak bentrok memperebutkan daerah kolonial di wilayah Maluku. Isi perjanjian Zaragoza adalah perbagian bumi menjadi dua, pengaruh dan kekuasaan, di mana Spanyol memiliki wilayah kekuasaan dari Meksiko ke arah barat sampai kepulauan Filipina, sedangkan Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brasilia ke arah timur sampai kepulauan Maluku ditambah sebuah antara garis Zaragoza. Dan yang ketiga adalah Inggris. Di mana bangsa Inggris mendarat di Indonesia.
Pertama kali pemerintahan kolonial Inggris mendarat di Indonesia di Batavia. Hingga pada 14 Agustus 1811, 60 kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia, pusat kekuatan Belanda. Batavia dan daerah di sekitarnya jatuh ke tangan Inggris pada 26 Agustus 1811. Kedatangan Inggris di Indonesia pertama kali pada tahun 1579 oleh Francis Drake dan Thomas Cornwallis di depan rute pelayaran Panangin Samudra Pasifik sampai ke Filipina dan akhirnya menuju ke Ternate, dan mereka membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris, sehingga Ratu Elizabeth I menginginkan untuk memperluas wilayah melalui pelayaran internasional. Karena itu, Ratu Elizabeth I memberikan wewenang kepada AEC di India untuk mengurus perdagangan di wilayah Indonesia, sehingga Inggris mendirikan kantor-kantor di Indonesia pada tahun 1604, dan pada akhirnya pada tahun 1811 Inggris mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia. Dan yang terakhir adalah Belanda. Awalnya perdagangan Belanda hanya bisa membeli rempah-rempah lewat perdagangan Portugis di Lisabon karena mereka tidak memiliki akses langsung ke rempah-rempah di Indonesia. Hal ini tetap menguntungkan orang Belanda karena mereka masih bisa mencari untung dengan menjual ulang rempah-rempah ke negara Eropa Utara yang jauh dari Portugal. Namun situasi berubah saat terjadi perang agama antar kaum Protestan termasuk Belanda melawan kaum Katolik termasuk Spanyol dan Portugis, ditambah dengan perang kemerdekaan Belanda yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Raja Spanyol. Felipe II yang mewarisi Belanda dari ayahnya Raja Spanyol Carlos I, terlebih lagi Raja Felipe II kemudian juga bertahta sebagai raja Portugal setelah mewarisi negara itu dari kekayaan Raja Portugal Sebastian yang tewas saat perang melawan Maroko. Kondisi ini membuat Belanda tidak bisa lagi membeli rempah-rempah dari Portugis di Lisabon, sehingga mereka terpaksa mencari alternatif jalur perdagangan. Para pedagang Belanda kemudian mengumpulkan modal untuk biaya pengiriman kapal ditambah dengan peta yang dibuat oleh Petrus Blochius. Para pedagang Belanda rute baru ini dan membeli rempah-rempah langsung dari Indonesia. Ekspedisi ini berangkat pada 2 April 1595 dengan dipimpin oleh Cornwallis de Houtman. Pengirim 4 kapal Mauritius, Arnedan, Hollandia, dan Dufred untuk mencoba setelah perjalanan berat di mana 71 dari 248 pelaut Belanda tewas di ekspedisi ini. Akhirnya sampai di kota Banten, salah satu pusat perdagangan rempah-rempah di Indonesia saat itu pada Juni 1596.
Dan itulah penjelasan saya tentang Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol.